Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak. Pagi, Pak. Iya, Pagi, gimana Pak. kabarnya ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. sehat walafiat. Alhamdulillah. Oh, kemarin kayaknya Dimas rada nggak enak badan. Sekarang sudah bisa masuk ya, Dimas ya? Saya masih batuk, Pak. Oh ya, tolong dijaga kesehatannya ya. Memang cuacanya ada nggak enak ini, hujan sehari semalam. Yes, pokoknya yang penting kita sehat semuanya. Oke, anak-anak sekalian, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba ini dirapikan dulu ya. Bangkunya masih banyak yang berserakan ini. Ayo coba, biar nyaman kita rapikan dulu. Ayo, Sumarno, bangkunya yang belakang itu. Oke, Pak. Samsul, yang depan diisi dulu, Samsul. Itu Samsul. Ya, kok belakang terus itu. Ya, diisi dulu ya. Nah, terima kasih Pak Is. Ya, selalu ceria ini Pak Is ini. Oke. Oke, anak-anak, duduk yang rapi. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali pembelajaran ini dengan doa. Untuk hari ini, mohon untuk Nizar bisa memimpin doa ya. Siap, Pak. Ya. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nizar atas kerelaannya untuk memimpin doa. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran kali ini melanjutkan apa yang sudah Bapak jelaskan di minggu yang kemarin. Namun sebelum itu Bapak ingin absen dulu ya sebelum masuk ke pembelajaran. Pak Is, hadir? Hadir, Pak. Ya, Nizar? Ya, alhamdulillah. Guntur? Hadir. Dimas? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah sudah sehat Dimas ya? Tadi sambat kalau perutnya sakit, Pak. Oh ya Allah, Dimas. Mau tak antar pulang nggak mau tapi. Sarapannya jangan sambal Dimas ya. Sarapannya nasi ya, sama roti aja. Sumarno? Hadir, Pak. Oke, Rizky. Rizky yang selalu ceria. Ya, alhamdulillah. Makhrus? Siap, hadir Bapak. Nah, Yosi. Iya, ini penghuni bangku depan ini Yosi ini selalu setia ini. Ferry. Ferry izin ya? Oh ya, Suharso. Hadir, Pak. Ya, Samsul. Ferry tadi bannya bocor jalan, Pak. Oh Agak ya, telat kayaknya. nanti bisa sampai dan mengikuti pelajaran ya anak-anak ya. Oke, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di pelajaran matematika yang kali ini Bapak akan melanjutkan apa yang sudah Bapak sampaikan kemarin ya. Kemarin Bapak sudah menyampaikan terkait dengan apa? Terkait dengan permutasi dan kombinasi. Nah, untuk kali ini Bapak akan menyampaikan terkait dengan peluang. Nah, sebelum kita masuk ke peluang, kita akan mempelajari apa yang namanya titik sampel dan ruang sampel. Nah, pada pertemuan kali ini anak-anak, yang harus kalian pelajari nanti setelah selesai kalian belajar, kalian harus paham apa itu yang namanya ruang sampel. Apa saja caranya untuk mencari ruang sampel itu dengan cara apa saja? Dan yang paling penting, kalian semuanya nantinya bisa untuk menerapkan konsep ruang sampel ini dalam permasalahan sehari-hari terutama.
Intinya bahwa sampean itu, kalian semuanya itu harus mampu mengaplikasikan segala ilmu di matematika termasuk ruang sampel ini dengan benar, termasuk permasalahan sehari-hari. Itu ya. Oke, anak-anak sekalian, silahkan disiapkan alat-alatnya, bukunya, modul yang sudah Bapak berikan kemarin, dibuka semuanya. Bapak juga akan menyiapkan proyektor untuk sedikit menampilkan. Ya. Nah, ini ya. Oke, sudah siap semuanya anak-anak? Bukunya sudah disiapkan? Sudah, Pak. Sudah, oke. Berarti sudah siap ya? Oke, anak-anak sekalian. Ini tadi kita sudah berdoa, tadi Bapak sudah menyampaikan apa yang harus kita pelajari hari ini. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, ini anak-anak sekalian, sebagai bentuk persepsi bahwa nantinya dalam mencari ruang sampel yang perlu dibutuhkan salah satunya adalah kaidah pencacahan. Ini yang sudah pernah kita pelajari kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat? Permutasi itu apa? Samsul. Kemarin ini Mas Luda, ayo. Permutasi Pak ya. Permutasi Ya. itu memperhatikan urutan itu udah pokoknya Pak ya. Oh, memperhatikan urutan. Masih ingat rumusnya? N faktorial dibagi N min R faktorial. Oh ya, terima kasih. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya kombinasi. Ini sebelum kita mempelajari ruang sampel, kita juga harus mengingat kembali apa kombinasi itu. Yosi. Tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan, Pak. Oh ya, terima kasih anak-anak. Semoga ya dengan mengingat pelajaran yang kemarin kita semuanya lancar dalam mempelajari ruang sampel. Oke ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk, ini hari ini kan waktunya Piala Dunia ya. Nah, ada Piala Dunia yang di Qatar itu ya. Itu ada pembagian grup A sampai grup H. Ada Qatar, ada Ekuador, Senegal, dan sebagainya. Coba diperhatikan, kita simak bersama. Perhatikan pembagian grup Piala Dunia 2002 di samping. Jika setiap grup yang berhak lolos di babak kedua adalah 2 tim terbaik, tentukan pasangan tim yang mungkin. Nah, coba kita disuruh memilih, kita disuruh menerka, kita disuruh mencari variasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini nanti akan kita pelajari. Seperti apa kita akan mencari permasalahannya. Oke ya? Nah, seperti ini. Salah satunya nanti kita manfaatnya mempelajari ruang sampel. Kita akan tahu, oh seperti ini toh ternyata. Ketika ada begini itu kita akan tahu variasi nanti yang lolos grup C itu. Kalau nggak Argentina, Arab Saudi atau apa. Bukan Jerman tapi Pak. Kenapa? Bukan Jerman tapi yang lolos. Oh, bukan Jerman. Jerman udah Bukan tewas. Jerman. Agak lolos. Iya. Oke anak-anak, perhatikan setelah ini Bapak akan membagi kalian dalam kelompok-kelompok kecil. Ya. Setelah ini Bapak akan membagi. Nah, kelompok ini didasarkan pada hasil kemarin ya, hasil evaluasi kemarin sudah Bapak kelompokkan dari anak-anak yang memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa membantu temannya yang sekiranya kurang ya. Ini sudah kita kelompokkan. Kelompok 1 itu ada Nizar, ada Guntur, ada Dimas. Kelompok 2 ada Sumarno, Rizky, Makrusis, dan Yosi. Kelompok 3 itu ada Ferry, ada Suarsono, dan ada Samsul. Nah, sekarang anak-anak, untuk mempersingkat waktu, silahkan mengelompok berdasarkan yang sudah Bapak cantumkan di slide. Ayo, Pak Is, Nizar, Guntur, Dimas, silahkan mengelompok, cari tempat yang bagus,
Bangkunya ditata ya, yang baik. Sumarno Boleh di luar kelas, Pak. Iya, Pak. Boleh di Boleh luar di kelas. perpus, Pak. Nggak boleh, perpusnya sudah dipakai. Ini harus Kapan-kapan muter, lagi Pak. ya kita agendakan ya. Harus muter, Pak. Kalau ini, di Pak. teras depan, Pak, boleh, Pak. Teras depan kotor. Tadi ada perbaikan. Ya. Ya, terima kasih sudah mengelompok dengan baik anak-anak. Ya, kelompok 3 kok belum ini. Ferry, Suharsono, Samsul. Sudah, Pak. Sudah. Ferry belum Iya, datang, Pak. Sudah diskusi, Oh, Pak. gitu. Ferry belum datang. Ya, terima kasih. Coba sekarang diperhatikan anak-anak. Modul sudah diberikan Bapak kemarin itu nanti jadi panduan kalian dalam diskusi. Apa yang kalian diskusikan? Nah, setelah ini Bapak akan memberikan LKPD. Nah, LKPD ini nah, dibagikan ya. Kelompok 41. Nah, coba dilihat LKPD-nya sebelum kita memasuki mengerjakan dan diskusi kalian. Di LKPD itu kalian dihadapkan pada 3 permasalahan yang harus kalian diskusikan. Nah, 3 permasalahan itu kalian diskusikan. Semuanya harus ikut berdiskusi. Nanti Bapak nilai keaktifan kalian masing-masing ya. Nah, semuanya harus ikut ya. Nah, dari permasalahan itu nanti tolong dibaca. Jika kemudian Pak, ini kok belum ada, lihat nanti di modul. Nah, sumbernya bisa modul, bisa buku paket yang sudah diberikan ke sekolah, dari sekolah, itu bisa digunakan untuk referensi. Jika nanti kemudian kok masih belum bisa ditanyakan ke Bapak. Oke ya? Oke. Nah, ada 3 permasalahan itu nanti. Setelah kalian mendiskusikan itu, kemudian memecahkan masalahnya dan menemukan solusinya, di akhir nanti setiap kelompok harus mempresentasikan, gitu ya. Dan ketika kelompok lain mempresentasikan, yang lainnya bisa menanggapi, bisa menyesuaikan, ya hasilnya nanti seperti apa. Oke anak-anak, saya beri waktu 30 menit untuk mendiskusikan ini, ya. Silakan dilihat LKPD, oke? Siap. Nah, monggo dimulai ya. Nanti Bapak akan keliling untuk melihat kerja kalian. Ya. Kelompok 2, Rizky, kok diam saja? Oke, Pak. Masih proses. Rizky harus ikut diskusi ya. Iya. Ya. Gitu ya. Untuk yang lainnya tolong dibantu. Kenapa? Jalan, Pak. Kenapa? Jalan. Ya. Bapak jangan keliling, Pak. Duduk saja, nanti capek loh. Ini sambil olahraga. Menghilangkan asam urat. Menghilangkan. Nanti anak enggak fokus, Pak. Soalnya dilihat sama gurunya. Malu, Pak, kalau salah nanti. Enggak. Bapak enggak akan ngisin-ngisinkan. Gimana kelompok 3, Ferry? Wah, serius sekali nih, Ferry, Suharsono, Samsul. Loh, bagus nih kerjaannya. Ya. Kelompok 1, Guntur. Semuanya harus ikut ya. Saya ini diskusi Ya, sama Pak. Dimas, Pak. Saya diskusi sama Dimas, Pak. Ya, bagus. Itu Nizar itu juga. Ya, Nizar itu diem aja. Pak, itu Ferry barusan datang tadi, katanya bocor tadi. Apanya yang bocor? Bannya. Oi. Ferry, gimana Ferry? Kabarnya Ferry? Katanya banyak bocor ya? Alhamdulillah, Pak. Ya. Iya, tadi jemput anak dulu, Pak. Ya. Alhamdulillah sudah nyampe. Itu kamu kelompok 3 ya, sama Suharsono sama Samsul ya?
Oke, siap. Ya, diskusikan LKPD sesuai petunjuk. Jika ada Oke. masalah nanti bisa ditanyakan ya. Nanti dilihat referensinya yang ada di modul yang sudah Bapak berikan kemarin ya. Oke. Kelompok 2, jangan langsung hasilnya ya, diikuti langkahnya. Nggak boleh apa Pak? Langsung Pak. Ya, diikuti langkah sesuai dengan yang di LKPD ya, biar kita tahu cara mengerjakannya secara sistematis. Diikuti aja yang di LKPD ya. Kira Nanti boleh. ya diikuti dulu, nanti ada tahapannya. Kalau kalian sudah bisa, nanti bisa untuk kemudian ya. Ya Pak, siap Pak. Ya. Kelompok 1 ini hebat ini. Waktunya tinggal 10 menit ya, tolong disiapkan. Nanti kalau tidak ada yang ditunjuk dari kelompoknya, Bapak yang akan langsung menunjuk dari perwakilan kelompoknya masing-masing ya. Tapi Pak, boleh harapannya izin ke toilet? izin ke toilet. Monggo. Boleh ya. Hati-hati ya. Waktunya Iya, Pak. Izin. Saya juga, Pak. Bawa barengan sama itu. Nggak boleh bareng gantian. Enggak, nanti saya belok kanan, Rizky belok kiri. Oh. Kajian itu Pak. Mesti Pak. Ya. Bapak akan melihat kinerja kalian ya. Nah, ini nanti Bapak akan nilai keaktifan kalian dalam berdiskusi ya. Ditolong ikut semuanya. Kalau yang nggak bisa silakan berdiskusi dengan temannya. Jangan diam saja ya, semuanya harus aktif ya. Oke, waktu tinggal 1 menit anak-anak untuk menyelesaikan ini diskusinya, dipersiapkan ya. Tamat Pak, belum selesai Pak. Belum Tunggu, selesai. Pak. Belum. Iya. Kenapa? Ya, ada yang bingung Pak nih Pak. Yang mana? Yang mana yang bingung yang mana? Nomor 2 ini Pak. Yang nomor 2. Iya, kenapa yang nomor 2 ini? Yang mana? Tolong Pak. Ini ditulis gimana Pak? Oh itu di bawahnya. Kalau nggak muat nanti bisa di sampingnya. Gitu ya. Nggak apa-apa nanti di sampingnya ya. Yang penting terisi ya. Tuh. Ya. Mana yang bingung lagi? Dipahami, dibaca dulu masalahnya seperti apa, kemudian disesuaikan. Referensinya nanti bisa dari modul, bisa dari buku, atau yang kemarin sudah Bapak ajarkan terkait dengan permutasi dan kombinasi. Saya tinggal di rumah, tapi Pak. Ya. Ya anak-anak, waktu diskusi sudah habis ya. Nah, oke, silakan disiapkan semuanya untuk masing-masing kelompok. Disiapkan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke ya. Oke anak-anak, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1, ayo. Siapa yang mewakili untuk presentasi? Nizar.
Nizar. Ayo Nizar. Silakan dipresentasikan. Yang lainnya silakan menyimak. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan atau diberi masukan, silakan ya. Nizar, maju. Iya, ya. Bentar, Pak. Ya, Prepare. prepare ya. Untuk yang masalah 1, Pak, ya. Ya, masalah 1. Bentar, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih, teman-teman. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok saya. Kelompok 1. Tolong diperhatikan ya. Saya akan menjelaskan masalah 1. Roni ingin pergi dari kota Lamongan ke kota Malang dan singgah terlebih dahulu di kota Surabaya. Dari kota Surabaya ke kota Malang tersedia 2 moda transportasi yaitu bis dan kereta api. Dari Lamongan ke Surabaya terdapat 3 moda transportasi yaitu ojek, bis, dan kereta api. Ada berapa banyak pilihan moda transportasi Roni pergi dari kota Lamongan ke Malang melalui kota Surabaya? Untuk yang poin A, untuk memudahkan kalian dalam memahami konsep ruang sampel dan titik sampel, cobalah melengkapi jaringan moda transformasi berbeda yang dapat ditempuh Roni berikut. Jadi Lamongan ke Surabaya itu tadi ada 3 pilihan moda transportasi. Lamongan ke Surabaya ya, jadi ada panah 3, ojek, bis, dan kereta api. Kemudian Surabaya ke Malang ada 2 moda transportasi, berarti saya buat panah 2, bis, dan kereta api. Kemudian nyatakan setiap rute dari Lamongan ke Malang melalui Surabaya dalam anggota himpunan berikut. Pilihan yang pertama yaitu ojek, kemudian bis. Pilihan kedua, ojek kereta api. Pilihan ketiga, bis sama bis. Pilihan keempat, bis dan kereta api. Pilihan kelima, kereta api dan bis. Pilihan keenam, kereta api kemudian naik bis. Jadi banyaknya moda transportasi berbeda yang bisa dipilih Roni adalah 6 pilihan. Itu pakai cara ini Pak ya, mendaftar Pak ya. Oh ya. Kemudian pakai diagram pohon, yang poin B itu kan pakai diagram pohon. Seperti yang ada di LKPD. Dari L ke S itu ojek, bis, kereta, kemudian ojek nyabang 2 atau setelah ojek pilihannya tinggal 2, tinggal bis sama kereta. Sehingga hasilnya ojek bis dan ojek kereta. Kemudian yang pertamanya naik bis, rute berikutnya pilihannya tinggal 2, yaitu bis dan kereta, sehingga hasil pilihan moda transportasinya jadi bis sama bis dan bis sama kereta. Kemudian pilihan ketiga yang awalnya dia naik kereta, sehingga moda transportasi yang kedua tinggal 2 pilihan yaitu bis dan kereta, sehingga pilihan moda transportasinya yaitu kereta, bis, dan kereta-kereta. Dengan menggunakan diagram pohon, maka banyak moda transportasi berbeda yang bisa dipilih Roni adalah 6 juga. Kemudian cara yang ketiga memakai tabel. Poin C kan memakai tabel. Ya, memakai tabel ya. Ya, untuk kolomnya kan jumlahnya ada 3, berarti kolomnya itu yang 3 pilihan, berarti ojek, bis sama kereta. Kemudian barisnya ada 2, bis sama kereta, sehingga itu di crosskan yang kolom sama baris, sehingga pilihannya
ojek bis, bis, kereta bis, ojek kereta, bis kereta, dan kereta-kereta. Jadi jumlahnya sama 6. Jadi ketiga cara ini sama-sama menghasilkan 6 pilihan moda transportasi yang bisa dipilih oleh Roni. Jadi begitu, Pak. Hasil pekerjaan dari kelompok kami. Oke, terima kasih Nizar untuk kelompok 1. Kita beli plus untuk kelompok 1 ya. Ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Ini mempresentasikan masalah yang kedua. Kelompok 2. Yuk, ada Sumani. Ya. Silakan maju ya. Presentasikan di depan. Nah, teman-teman, saya ingin membacakan atau mempresentasikan hasil kelompok dari kita berdiskusi tadi, kelompok 2, tentang masalah 2 ini. Ya. Di sini soalnya pada kelas 3 MIPA, 3 orang sahabat Ali, Bari, dan Canan akan mengikuti pemilihan pemain ganda bulu tangkis terdiri dari 2 orang. Berapa banyak pilihan yang mungkin atau ruang sampel untuk memilih pemain ganda bulu tangkis tersebut? Untuk memudahkan kita dalam memahami konsep ruang sampel, perhatikan cara berikut. 1, dengan cara mendaftar. Jadi di sini di mendaftar itu di titiknya saya isi di situ dalam kurung pertama Ali sama Bari. Di kurung kedua Ali sama Canan. Di kurung ketiga Bari sama Canan. Yang kedua kita model diagram pohon ya, pakai itu jalur coret-coret itu ya. Ali ke Bari, Ali ke Canan, Ali ke Bari, jadinya Ali sama Bari, Ali sama ke Canan, jadinya Ali sama Canan. Yang kedua itu Bari ke Ali, jadinya Bari sama Ali, Bari Canan, Bari sama Canan ke rumah. Yang ketiga Canan ke Ali, di Canan ke Ali, Canan ke Bari, jadinya Canan ke Bari. Yang ketiga ini bentuk tabel, kita masukkan yang atas ini, yang tidur ini semuanya ini, isi Ali, Bari, Canan. Yang ke atas saya isi Ali, Bari, sama Canan. Jadi yang dalam kolom ini kita lihat atas sama sampingnya, nah, itu menjadi Ali, Bari, Ali, Canan, Bali, Ari, Bali, Canan. Yang bawah, Canan Ali, Canan Bari. Jadi, banyaknya pemilihan tersebut ada 3 cara. Untuk menghitung jumlahnya, kita juga dengan cara kombinasi. Jadi, tadi cara yang utama, yang kedua ini kita juga bisa menggunakan kombinasi. Ya. Kombinasi dari 3 ke 2. Ini 3 faktorial per 3 dikurangi 2 kurung faktorial dikali 2 faktorial. Jadi 3 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Yang 2 faktorial sama 2 faktorial kita bisa coret menjadi 3 jeranakan. Tidak perlu kita tulis banyak. Kemarin itu daftar itu. Dari permasalahan tersebut, tuliskan ruang sampel kejadian dengan pasangan berurut. Nah, ini saya tuliskan juga dalam berurut. Yang pertama, Ali, Bari, itu yang pertama. Yang kedua, Ali, Canan. Yang ketiga, Bari sama Canan. Jadi ada 3 cara ini. Ya. Ngoten Pak G. Terima kasih dari kelompok 2. Sebentar. Tadi saya juga lupa, ini dari kelompok 2 ada tanggapan hasilnya yang sudah didiskusikan kelompok 1 sama kelompok 3 bagaimana? Beda atau sama?
Kelompok 1, bagaimana tanggapannya dengan presentasi kelompok 2 ini terhadap masalah 2? Kelompok 3? Hai, kok diam? Sama, Pak. Sama. Oh, nggak ada yang beda? Enggak. Enggak. Kombinasi. Ada yang perlu ditanyakan nggak? Dari kelompok 2 sebelum kita lanjut pada kelompok 3. Halo? Pas, Pak, pas. Mas, ya. Oke, kalau segitu kelompok 2 bisa duduk kembali. Kita beli plus untuk kelompok 2, oke ya? Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Ayo maju kelompok 3. Kelompok 3 ada Peri, ada Suarsono, Ya, Pak. Samsul. Oke. Silakan maju dan dipresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, Pak. Terima kasih. Untuk yang masalah ketiga, ini kan pada kelas 12 MIPA, 3 orang Ahmad, Robi, dan Cinta akan mengikuti pemilihan ketua dan wakil ketua kelas. Berapa banyak pilihan ruang sampel yang mungkin untuk memilih ketua dan wakil ketua tersebut? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka coba selesaikan dengan cara 1. Mendaftar anggotanya. Di situ ada Ahmad dengan Robi, bisa Ahmad sebagai ketua, Sinta sebagai wakilnya, atau Robi ketua, Ahmad wakil, Robi ketua, Sinta wakil, Sinta ketua, Ahmad wakil, atau Sinta ketua, Robi yang wakil. Itu, Pak. Untuk yang kedua, diagram pohon sebenarnya sama, bisa Ahmad, nanti ada pilihannya Robi atau Sinta. Robi juga seperti itu, bisa berpasangan dengan Ahmad atau Sinta, dan Sinta juga bisa berpasangan Robi dengan Ahmad. Untuk tabelnya, nanti yang di atas diisi dengan Ahmad, Robi, dan Sinta, yang ke bawah diisi Ahmad, Robi, dan Sinta. Nanti dipasangkan, Pak. Jadi banyaknya cara pemilihan tersebut ada 6 cara. Dan untuk menghitung jumlahnya bisa juga dengan cara permutasi. Kenapa? Karena di sini memperhatikan urutan. Robi, Ahmad berbeda dengan Ahmad dan Robi. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Sebelum duduk, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari kelompok 1 sama kelompok 2 untuk kelompok 3 presentasinya. Hasilnya seperti apa? Apakah sudah sama atau beda atau apa? Ayo. Kelompok 1, bagaimana tanggapannya? Sama. Sama, Pak. Kelompok 2? Sama, Pak. Sama. Oke, kalau sudah sama, sekarang ya silahkan duduk untuk kelompok 3. Ya, Kita Pak. fokus untuk kelompok 3. Oke ya. Oke. Anak-anak sekalian, dari 3 permasalahan itu bisa disimpulkan bahwa dalam menentukan ruang sampel itu bisa menggunakan apa saja. Ayo, yang pertama dengan cara Daftar dengan cara daftar anggotanya. Yang kedua Diagram pohon. diagram. Yang ketiga tabel silang. yang ketiga Tabel silang. dengan tabel silang. Untuk permasalahan yang kedua tadi bisa digunakan untuk menggunakan apa? Kombinasi apa permutasi? Permasalahan yang kedua menggunakan kombinasi. Kenapa kombinasi?
Karena Kenapa sama kombinasi? aja urutannya. Berdasarkan urutannya, Pak. Iya, jadi ya, urutannya ketika yang diambil gandanya itu Ali sama Bari itu sama dengan Bari dan Ali itu terhitung satu. Untuk permasalahan yang ketiga menggunakan permutasi atau kombinasi? Permutasi. Permasalahan yang ketiga permutasi. Permutasi. Ya, permutasi karena pada pemilihan ketua kelas biasanya yang pertama itu jadi ketua, yang kedua jadi wakil dan ketua itu berbeda sehingga urutannya sangat diperhatikan. Gitu ya. Jadi terakhir bisa kita simpulkan bahwa ruang sampel itu apa? Ruang sampel itu adalah siapa yang bisa Semua nyimpulkan? kejadian ya, Ruang Pak. sampel? Iya. Gimana? Ayo yang jelas. Ruang Semua sampel itu kejadian adalah yang mungkin terjadi. iya. Jadi ruang sampel itu adalah himpunan semua kejadian yang mungkin, gitu ya, yang mungkin dari sebuah peristiwa atau percobaan, begitu ya. Kalau nggak Jadi, mungkin berarti nggak usah ya, Pak. Dalam? Kalau nggak mungkin berarti nggak usah. Iya, kita kan bahas yang mungkin-mungkin saja. Jadi peluang itu kan membahas segala kemungkinan. Kemungkinan itu belum pasti dan belum atau tidak mungkin. Makanya rantangan nilai nantinya itu seperti itu. Ya, perhatikan anak-anak sekalian. Selanjutnya setelah kita belajar melalui diskusi, kemudian kalian sudah memahami apa yang namanya ruang sampel dan tadi sudah bisa menyelesaikan dengan diskusi kalian. Setelah ini kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti tadi. Kemudian kita akan melakukan tes individu. Oke, tolong sebelum kembali hasil diskusi tadi tolong dikumpulkan ya untuk masing-masing kelompok. Ayo kembali ke tempatnya semula. Ya, kita kembali ke tempatnya semula. Nah, keluar dari kelompoknya, kembali ke tempat duduknya ya. Oke. Hasilnya dikumpulkan ya. Hasilnya tadi mana? Kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Hasilnya tadi diskusi. Ya. Kelompok 3 mana ini? Ini, Pak. Oke, terima kasih ya. Nih. Oke, sekarang duduk yang rapi seperti tadi, kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan melakukan latihan soal ya. Bapak akan bagikan ini nanti akan Bapak masukkan dalam nilai yang ada di jurnal. Makanya nggak perlu contohan karena ini nanti sebagai gambaran kalian menguasai nggak materi pada pertemuan kali ini, ya? Oke, siap ya, dibagikan dulu. Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Hanya satu soal saja. Ya, Pak. Ya. Kerjakan sendiri-sendiri, yakin dengan apa yang kalian kerjakan. Ya, karena tadi kalian sudah diskusi, soalnya insya Allah tidak jauh beda dengan apa yang kalian diskusikan tadi ya. Oke anak-anak, waktunya tinggal 1 menit ya persiapan. Setelah ini Bapak ambil hasil kerjaan kalian. Siapkan.
Oke, silakan dikumpulkan anak-anak, waktunya sudah habis. Belum Pak, tambah waktu Pak. Nah, kalau tambah nanti waktunya makan guru lain. Tambah 2 menit Pak. Ya. Nggak apa-apa Pak. Ayo, nggak apa-apa, dikumpulkan saja ya. Ayo Yosi, cepatkan Yosi. Waktu ya. Nah, Bentar Pak, habis ini kan waktunya sejarah. Sebentar. Ya nggak apa-apa Pak. habis ini istirahat dong. Nggak ingin istirahat ini. Loh, belum Pak, sejarah Belum. dulu baru istirahat. Oh iya, harus istirahat dulu ya. Oke ya, dikumpulkan semuanya. Ya, Kak Bapak datang ya. Oke. Terima kasih semuanya. Nah, sudah lengkap semuanya. Sekilas Bapak lihat bagus kerjaannya dan rapi. Ya, nanti hasilnya akan Bapak umumkan pada pertemuan selanjutnya. Anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri, mari kita refleksi dulu ya. Ada yang mau merefleksi tentang pembelajaran kali ini? Ya, apa yang kita setelah kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, apa yang kita peroleh? Ada yang bisa mewakili 1 atau 2? Monggo. Guntur, merefleksikan pembelajaran hari ini. Ya, Pak. Oke. Enak Pak pembelajarannya karena berkelompok. Tadi berkelompok, Pak. Oh ya. Kira-kira untuk kedepannya lagi, apakah pembelajaran ini harus dilanjutkan atau harus ada format lain atau ada usulan seperti apa, Nana? Ya, gini aja Pak. Ini aja Pak, Danto. Kasih video lagi Di luar dong. kelas, Pak. Enak, Ya. Pak. Di luar Ya, kelas. atur. Ya, di luar kelas. Ada lagi. Cari suasana baru, Pak. Ada yang minta video. Video apa? Rizky. Ganti kelompok, Pak. Oh, ganti Video kelompok. yang Kenapa dengan artinya kelompoknya? saling belajar dong, Pak. Oh, Biar gitu. kumpul dengan yang lain. Oh gitu. Ya. Oke, nanti akan Bapak sesuaikan. Dan insya Allah tidak akan tetap terus, akan dinamis kelompok ini dalam rangka untuk saling mengenal dan saling memberi masukan satu sama lain. Oke, terima kasih untuk refleksinya kali ini anak-anak sekalian. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan bahwa untuk besok, karena kali ini kita sudah mempelajari terkait dengan ruang sampel, besok kita akan mempelajari tentang peluang kejadian. Sebagaimana yang sudah saya utarakan tadi, Bapak utarakan di awal, bahwa kita akan menghitung peluang. Untuk menghitung peluang itu salah satunya adalah ruang sampel. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari apa itu yang namanya peluang kejadian. Oke ya. Terima kasih. Nanti modul akan saya berikan ya ke kalian sebagai bahan untuk dipelajari di pertemuan yang akan datang. Oke. Sebelum pertemuan ini kita akhiri, saya minta kembali Nizar untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini sebagai doa penutup. Oke, monggo. Nizar. Ya Pak. Teman-temanku sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, karena tadi dibuka dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Nizar. Anak-anak sekalian, pesan Bapak terakhir sebelum kita meninggalkan kelas nantinya, tolong dijaga kesehatannya di musim penghujan ini ya. Banyak-banyaklah berolahraga, minum vitamin dan jaga istirahat seringan begadang, gitu ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.